membuat referensi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Coaching dapat diartikan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Paradigma berpikir coaching yang pertama adalah fokus pada kunci yang akan dikembangkan. Kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Empat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Bapak Ibu guru yang hebat, coaching memiliki 3 prinsip. Pertama adalah kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachee adalah mitra. Berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Yang kedua adalah proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir coach, memetakan dan menggali situasi coach untuk menghasilkan ide-ide yang baru. Lalu yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan kerja yang dikembangkan. Coaching dalam konteks pendidikan sangat berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada pada murid, tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Lalu yang kedua sangat berkaitan juga dengan sistem AMO. Ingarso Suntulodo, Igmadio Mangunkarso, Tuturi Handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dengan murid yang menggunakan pendekatan coaching. Tuturi Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan semua kekuatan diri pada murid. Kompetensi inti coaching pertama adalah kehadiran penuh atau present. Kemampuan untuk bisa dituntut bagi coachee sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Lalu yang kedua adalah mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coach, yakni mitra bicara. Lalu yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat menggugah orang untuk berpikir, menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal baru, dan mengembangkan emosi. Percakapan berbasis coaching dengan alur tita. Yang pertama adalah T, tujuan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coachee dari sisi coaching ini. Lalu yang kedua adalah I atau identifikasi. Proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coachee. Lalu yang ketiga adalah R atau rencana aksi. Coach membantu coachee dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rencana aksi. Lalu yang terakhir adalah T atau tanggung jawab. Komitmen coachee dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak kepada anak. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Lalu yang terakhir adalah siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi
meliputi 3 tahap, yakni pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Pengalaman reflektif terkait dengan pengalaman belajar. Yang pertama, emosi yang dirasakan. Tergugah untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik. Lalu yang kedua adalah tertantang untuk memperbanyak praktek coaching dengan murid dan rekan guru agar mendapatkan keterampilan yang baik sehingga kedepannya bisa melakukan coaching untuk supervisi akademik yang sudah baik dan perlu diperbaiki. Yang pertama, mendapatkan pemahaman materi coaching yang sudah dipraktekkan. Lalu yang kedua adalah yang perlu perbaikan terkait dengan kompetensi menjadi coach yang baik, terutama untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Implikasi terhadap kompetensi diri, menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang di sekitar.